Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi simulasi PKL dengan judul Aplikasi Pengolahan Data Bencana Alam pada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini ada tampilan awal sebagai berikut, bisa dilihat. Dan di sini kami memiliki 4 user. Ada operator, petugas, supervisor, pimpinan. Di sini adalah form loginnya. Ayo kita masukkan untuk login operator sebagai berikut. Nah, untuk operator ada memiliki 3 fitur, yaitu ada di sini ada form jenis bencana, berita, dan bencana. Untuk tugas operator hanya bisa menginput berita sebagai berikut. Di sini ada kode berita, kita bisa masukkan judul, contohnya seperti ini, mengisi berita, atau kita ada tombol upload, tambah berita, lihat laporan. Kita bisa melihat list berita seperti ini. Di sini ada fitur edit, ada hapus, dan yang kedua ada fitur bencana. Bencana ini ada memiliki banyak inputan dari kode data bencana, misalkan operator berapa, ada 1 sampai 4, status bencananya apa, apakah bencananya awal atau final, bulan kejadian bulan apa, tanggalnya seperti ini, apakah ini jenis bencana atau tidak, jumlah kejadian misalkan seperti itu, dan kabupaten apa, misalkan Sungai Tengah, kecamatan apa, kecamatan Pandawan, desa apa, Benua Asam. Untuk jorong ini istilahnya kalau bagian BPBD ini menyebut dusun. Dan di sini ada yang memiliki fitur ada korban jiwa, berapa yang meninggal, berapa hilang, berapa yang sakit, menderita, dan sebagai berikut. Ini banyak fitur-fiturnya. Untuk kerusakan, apakah bencana alam ini masuk rumah, misalkan rumah bisa rumah rusak, sedang atau ringan, atau rumah itu terendam banjir berapa unit. Untuk kasus banjir, apakah rumah itu hanyut, dan sebagai berikut. Pokoknya banyak nih, pasar, kios, apa. Sini kita bisa melihat hasil listnya sebagai berikut. Di sini nama operatornya ini, nama input. Apakah statusnya awal, bisa bulan kejadiannya bulan Desember, tanggalnya ini. Kita bisa melihat apakah bencana masuk apa, kebakaran hutan atau banjir, berapa jumlah kejadian. Di sini ada kabupaten, kecamatan, desa, nagari kalau atau desa, apa, Dederajat, Marabahan. Di sini ada juga jumlah kerugian, tanggal kejadian, dan aksi bisa diedit, bisa dihapus. Kalau diedit bisa. Di sini untuk operator bisa menginput jenis bencana apa saja, misalkan kebakaran hutan atau abrasi sungai. Misalnya kita masuk kebakaran lahan, kita tambah, ini bisa sukses ditambahkan. Di sini hasil list jenis bencananya ada abrasi sungai, kebakaran lahan, kebakaran rumah, kebakaran biasa, abrasi pantai, banjir bandang, amblas, itu tergantung kita menentukan. Ini sih untuk tugas operator. Dan lanjut, di sini ada petugas, form petugas.
Kalau petugas ini dia bisa menambahkan user, melihat jenis bencana, berita bencana. Kalau user dia bisa mengentry user, misalkan user apa saja yang menginput dari masuk dari user ini, bisa user misalkan untuk pimpinan siapa saja orangnya, untuk supervisor siapa saja, terus tergantung petugasnya. Di sini petugas bisa menginput user, ada misalkan ini nama lengkap, nomor telepon, emailnya apa, tanggal lahir, levelnya apa, apakah dia operator atau supervisor atau pimpinan. Bagi berikut, misalkan kita menambah kementerian, nomor ini, namanya ini, tanggal lahir ini, bulan lahir, laki-laki, alamatnya Banjarmasin, levelnya misalkannya level supervisor, grupnya baru berapa, 1 tambah user, baru saya ditambahkan. Di sini ada Bayu super operator, Iswantoro supervisor, Rian supervisor, Eri petugas, pimpinan, ujian. Ini tergantung kantornya mengisinya nanti. Ini bisa dihapus, bisa diedit. Ini tombol edit, bisa dihapus, bisa juga sudah dihapus. Dan di sini dia bisa melihat entry bencana seperti operator tadi, tetapi perbedaan dari operator tadi, dari yang petugas ini, di sini dia bisa mengentry bencana. Inilah fungsinya. Dari yang operator dalam input, dia bisa melihat laporan bencana banyak. Berapa rumah, berapa total kerugian, bisa melihat grafik setelah kejadian tahun 2020 yang kita input ini. Berapa kerugian di sini? Bulan Mei ada bencana 1, ini 2, banyak. Dan ini bisa melihat, ini fungsi petugas bisa merekap hasil. Ini perhentian sepeda kabupaten. Di sini ada Kabupaten Balangan. Ini bencana. Di sini pokoknya banyak fungsinya. Dia bisa melihat kerusakan lingkungan per kabupaten kan tahun 2020 nih. Saya cari. Di sini ada rumah, tempat ibadah, hanyut, sekolah. Dan juga di sini untuk operator, untuk petugas, di sini dia bisa mengentry kabupaten. Misalkan kode-kode ini kita tambahkan kabupaten Barebeng 2, kita tambah kabupaten, bisa ditambahkan. Ini hasilnya. Ini bisa kita edit. Untuk ini saya sudah mengisi karena sesuai kebutuhan kantor. Untuk daerah Kalimantan Selatan seperti ini. Ini yang kita tambahkan tadi, ini bisa kita hapus. Kita hapus. Dan di sini dia bisa menginput kabupaten, kecamatan. Untuk kecamatan kita Banjar, kecamatan apa, Banjar 3.
kita tambahkan, kita lihat hasilnya, kita cari tadi. Ini bisa kita cetak hasilnya. Ini hasil cetak tadi, kecamatan ini, kabupaten. Untuk Kabupaten Nusa Utara seperti ini. Kita mencakup dari 13 kabupaten. Di sini sama seperti di atas untuk negara ini desa. Misalkan untuk Kabupaten Tapen ada Kecamatan Binuang, desa, nama negaranya apa. Kita cari untuk Baraga, Awas Tengah, nama desanya apa, Baraga Darat, Mau Bawan. Untuk Jurong ini dusun, seperti di atas lah. Ya, itulah fungsi dari operator kita lanjut. Di sini ada fitur supervisor. Supervisor dimana di sini dia hanya bisa melihat grafik bencana dan laporan bencana yang diinput tadi oleh petugas. Dia bisa melihat seperti ini. Jadi di sini dia hanya bisa mengawas apakah yang diinput petugas tadi benar atau salah. Di sini dia misalkan yang operator tadi ini namanya, dia menginput daftar bencana seperti ini. Bencana sebagai berikut. Nah, perbedaan dari yang sebelumnya tadi, di sini dia bisa memiliki fitur validasi. Apakah benar kejadiannya ini? Jika dia benar bisa dikatakannya oke. Kalau pending ini berarti masih diragukan. Kalau harus diperbaiki, itu operator harus memperbaiki. Di sini fungsinya hanya memantau. Petugas supervisor hanya memantau kejadian yang diinput oleh operator dan petugas tadi. Di sini oke. Dan juga di sini bisa mengecek laporan bencana yang diinput tadi. Ini sih untuk fungsi dari supervisor, hanya memantau berapa jumlah kejadian bencana di desa apa, kabupaten apa, kecamatan apa, berapa jumlah kerugian dari kejadian bencana tersebut. Di sini ada fitur-fiturnya sebagai berikut. Sama kurang lebih seperti operator tadi sih. Tapi untuk tugas utamanya dia hanya mengecek validasi saja sih sebenarnya. Sebagai ya, ini untuk supervisor. Nah, yang terakhir ada pimpinan. Pimpinan ini bisa masuk seperti kepala dinas atau aceh. Nah, untuk PPI ini bisa tadi untuk laporan bencana seperti dia hanya bisa memantau saja, dia tidak bisa mengedit. Nah, fungsinya hanya memantau apa yang diinput oleh operator. Ini kita cari tahun kejadian tahun 2020, kita cari seperti ini grafik bencananya. Sini kabupaten. Nah, untuk laporan bencana ya seperti inilah tampilannya.
kerusakannya seperti ini juga, kurang lebih saja. Intinya pimpin ini hanya bisa mengecek hasil inputan dari operator dan petugas tersebut. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan untuk aplikasi simulasi ini. Salah hilaf mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.